Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Muwahidah. Untuk kisah kali ini kita akan membahas petaka kemah di tempat angker. Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar tidak ketinggalan update selanjutnya. Baiklah, mari lanjut ke ceritanya. Malam itu udara di kampus terasa gerah dan obrolan di kantin fakultas berakhir dengan satu ide gila. Sekelompok mahasiswa pencinta alam yang sudah terbiasa naik gunung dan menjelajah alam liar memutuskan untuk mencoba sesuatu yang berbeda. Mereka tidak lagi mencari pemandangan indah atau jalur pendakian populer. Kali ini mereka ingin menguji nyali. Ada sebuah hutan yang jarang sekali dikunjungi orang, hanya berjarak 2 jam perjalanan dari kota. Hutan itu sudah lama dikenal dengan reputasi buruknya. Dingin, gelap, penuh dengan bisikan cerita-cerita lama. Di tengah hutan itu, konon ada sebuah lapangan kosong yang menjadi pusat ritual orang-orang terdahulu. Ritual yang tidak jelas tujuannya. Sebagian bilang untuk memanggil hujan, dan sebagian lagi untuk mengorbankan sesuatu yang lebih gelap. Kabar mengenai hutan itu sebenarnya sudah sering mereka dengar. Beberapa warga desa yang tinggal di pinggirannya bahkan melarang orang luar masuk terlalu dalam. Alasannya sederhana. Di dalam sana, manusia tidak lagi jadi penguasa. Bagi sebagian orang, ucapan itu cukup untuk menjauh. Namun, bagi mahasiswa yang sedang dikuasai rasa penasaran, ucapan itu justru menjadi tantangan. Mereka ingin membuktikan kalau semua itu hanyalah bualan, sekedar mitos yang dibesar-besarkan agar orang-orang takut untuk menjaga jarak. Mereka berkumpul malam itu, membicarakan rencana dengan penuh semangat. Ada yang tertawa kecil, ada yang pura-pura memasang wajah serius. Apa sih yang kau takutin? Hantu. Udah tahun 2025. Masa masih percaya dengan beginian? Kata salah satu dari mereka sambil menyalakan rokok. Yang lain menimpali dengan nada setengah berani, setengah gugup. Kalau nggak percaya, ayo kita buktikan. Kita kemah di lapangan kosong itu. Dan semua terdiam sesaat. Ide itu gila, tapi juga menggoda. Perlahan, satu persatu mereka setuju. Persiapan pun dilakukan. Tenda, sleeping bag, kompor portable, logistik makanan, semuanya dipersiapkan seakan mereka akan naik gunung. Tapi ada perbedaan mencolok. Kali ini, semangat mereka, petualangan mereka bukan karena ingin menikmati alam, melainkan karena ingin mencari sesuatu yang belum mereka pahami. Di dalam hati kecil masing-masing, sebenarnya ada rasa was-was. Tapi rasa takut itu tertutup rapat oleh gengsi. Tidak ada yang mau terlihat pengecut di depan teman-temannya. Perjalanan menuju hutan dimulai keesokan sore. Mobil sewaan mereka melaju melewati jalan berliku. Semakin jauh dari kota, semakin sepi suasana. Lampu-lampu rumah mulai jarang terlihat, berganti dengan hamparan pohon besar yang menaungi jalan. Begitu sampai di desa terdekat, beberapa warga menatap mereka dengan tatapan aneh. Ada bapak tua yang sedang duduk di warung kopi, sempat bersuara lirih, mau ke dalam hutan. Hati-hati, jangan tidur di lapangan kosong. Namun peringatan itu hanya disambut tawa kecil. Mereka menganggapnya sebagai bumbu mistis khas cerita rakyat. Begitu masuk ke jalur hutan, suasana berubah drastis. Jalan setapak lembab, dedaunan basah oleh embun, dan aroma tanah basah bercampur dengan udara dingin. Matahari mulai tenggelam, dan suara-suara alam menjadi lebih jelas. Burung malam meranting patah, hembusan angin yang kadang terdengar seperti bisikan. Mereka tetap melangkah. Obrolan ringan sengaja mereka hidupkan untuk menutupi kegugupan. Sesekali ada yang bercanda, jangan sampai ada yang kesurupan ya." Lalu semua tertawa paksa. Setelah perjalanan hampir 1 jam, mereka akhirnya sampai ke tempat yang dimaksud. Lapangan kosong. Benar saja, di
Di tengah-tengah hutan lebat itu ada sebilah tanah datar tanpa pepohonan besar. Rumput liar pun tumbuh tak beraturan, namun lingkarannya rapi, seakan memang sengaja dibentuk. Di sekelilingnya, pohon-pohon tinggi berdiri rapat, seolah menjadi pagar alami yang menjadi tempat itu. Udara di sana terasa lebih dingin, lebih berat. Tidak ada angin, tapi dedaunan bertegur halus, seperti ada sesuatu yang bergerak tanpa terlihat. Mereka saling pandang, pura-pura berani, mulai membuka tas untuk mendirikan tenda. Di balik semua tawa dan canda, ada pertanyaan yang diam-diam menggantung di kepala mereka masing-masing. Siapa sebenarnya yang pertama kali membuat lapangan kosong ini? Dan untuk apa? Awalnya suasana terasa biasa aja. Mereka bekerja sama mendirikan tenda, menancapkan pasak di tanah yang lembab, lalu menyalakan api unggun dengan tumpukan ranting kering yang mereka kumpulkan sepanjang perjalanan. Api yang mulai membesar menebarkan cahaya jingga yang hangat, membuat bayangan pohon-pohon di sekitar bergerak seakan ikut menari bersama angin malam. Dari dalam tas, mereka mengeluarkan jagung dan sosis untuk dibakar. Suara letupan kecil dari lemak yang meleleh membuat semuanya semakin terasa seperti kemah pada umumnya. Mereka tertawa, saling mengejek dan bercanda seperti tidak ada yang perlu ditakuti. Suara jangkrik dari balik semak terdengar jelas, bercampur dengan dentingan kayu terbakar yang sesekali patah dengan suara retakan halus. Aroma asap kayu yang menyengat justru memberi kenyamanan, seolah menjadi pelindung tipis di tengah hutan yang gelap. Mereka duduk melingkar di sekitar api, bercerita tentang hal-hal sepele, mulai dari dosen yang menyebalkan, gosip di kampus, sampai kisah asmara yang tak kunjung berakhir bahagia. Candaan itu membuat waktu berjalan lebih cepat. Tanpa sadar, malam semakin larut, dan langit di atas mereka benar-benar gelap tanpa cahaya lampu kota yang biasanya menemani. Salah satu dari mereka sempat mengangkat kepala, memperhatikan bintang yang bertaburan. Langitnya indah banget, katanya sambil tersenyum kecil. Yang lain ikut melihat, mengakui keindahan itu. Tapi ada satu hal yang mereka sadari bersama. Langit memang penuh bintang, tapi entah kenapa di atas lapangan kosong tempat mereka duduk, tidak ada seekor burung malam pun yang melintas. Tidak ada suara burung hantu, bahkan angin pun terasa enggan berhembus. Sunyi itu hanya ditutupi oleh api unggun yang terus bergeretak. Seiring jam mendekati tengah malam, energi tawa mulai mereda. Suara mereka semakin pelan, sesekali hanya diisi oleh keheningan yang agak canggung. Beberapa mulai menguap, sebagian lagi sibuk dengan ponsel. Meski sinyal HP hampir tidak ada yang tiba-tiba berkomentar, "Kok rasanya dingin banget ya?" Padahal api unggun masih menyala terang, bahkan lebih besar dari biasanya. Anehnya, hawa dingin justru terasa menembus jaket mereka, masuk sampai ke tulang. Namun, gengsi membuat mereka tetap berlagak biasa. Ada yang mencoba menghidupkan suasana dengan bercerita horor ringan, cerita tentang kos-kosan berhantu atau lorong gelap di kampus. Mereka tertawa lagi, meski tawanya terdengar agak dipaksa. Salah seorang melemparkan potongan kayu tambahan ke dalam api, membuat percikan terbakar sesaat. Dalam percikan itu, beberapa dari mereka sempat merasa melihat bayangan samar, seolah ada sosok yang berdiri di balik kerumunan, mengintip dari kegelapan pohon. Tapi cepat-cepat mereka menepis bayangan itu, meyakinkan diri bahwa itu hanya permainan cahaya. Malam semakin menua, dan meskipun suasana masih tampak normal, ada rasa asing yang mulai merayap. Rasa itu tidak langsung menyerang, melainkan hadir pelan-pelan, halus seperti ada yang mengawasi dari kejauhan. Di antara canda, di antara aroma kayu terbakar, diam-diam
Mereka mulai menyadari keheningan hutan tidak pernah benar-benar hening. Ada sesuatu yang mendengarkan. Tengah malam, udara di hutan mulai menjadi semakin dingin, menusuk hingga membuat napas terlihat seperti asap tipis yang keluar dari mulut. Api unggun sudah mulai mengecil, hingga menyisakan bara merah yang berkilau samar. Dari dalam tenda, suara napas beberapa orang terdengar berat. Sudah terlelap setelah seharian berjalan, namun tidak semua bisa tidur. Salah seorang dari mereka yang sejak awal sudah merasa gelisah, membuka mata mereka mendengar suara yang aneh. Pelan-pelan ia bangun dan menajamkan telinga. Di luar tenda terdengar suara langkah kaki, bukan satu atau dua, tapi seperti seseorang yang sedang berkeliling. Langkah itu terdengar jelas, menghimpit dedaunan kering, mematahkan ranting kecil, bergerak mengitari tenda dalam ritme perlahan. Ia menahan nafas, berusaha memastikan bahwa itu bukanlah imajinasinya. Tapi semakin lama didengar, langkah itu semakin nyata. Rasa takut langsung merayap, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia mengguncang bahu temannya yang sedang tidur di sebelahnya, berbisik lirih, bangun, dengar nggak?" Temannya terbangun setelah sadar, lalu ikut mendengar. Benar, suara itu masih ada. Berjalan menenturi tenda seakan sedang mengamati mereka dari luar. Dengan tangan gemetar, salah satu dari mereka meraih senter dan menyalakannya. Cahaya kuning menembus kain tenda membuat bayangan bergoyang. Tidak terlihat jelas, hanya siluet pohon dan dedaunan. Namun rasa takut semakin menjadi-jadi. Akhirnya, dengan keberanian yang tersisa, mereka membuka resleting tenda perlahan. Udara dingin langsung menyusup masuk. Senter diarahkan keluar, menyapu tanah di sekelilingnya. Kosong, tidak ada siapa-siapa. Pohon-pohon berdiri membisu. Semak-semak tidak bergerak. Hanya keheningan yang menekan telinga. Mereka saling pandang, hampir lega. Jejak kaki yang basah jelas sekali baru terbentuk. Jejak itu melingkari tenda mereka. Sebagian masih meneteskan sisa air tanah, seolah ada seseorang atau sesuatu yang berusaha berdiri di sana. Berjalan memutari mereka berkali-kali. Jantung mereka berdetup kencang. Tidak ada hujan. Tanah di sekitar kering, tapi jejak itu basah, menempel segar di permukaan tanah. Lebih menyeramkan lagi, bentuk jejak itu aneh. Tidak seperti telapak kaki manusia biasa, karena jari-jarinya terlalu panjang, meninggalkan garis cekung yang dalam. Salah satu dari mereka mundur beberapa langkah. Senter hampir terlepas dari tangannya. Malam yang tadinya terasa seperti kemah biasa, kini berubah ruangan hening yang penuh keancaman. Dan mereka sadar, sesuatu di luar sana yang tahu persis mereka sedang ada di dalam hutan itu. Ketakutan mulai merayap begitu mereka menyadari jejak aneh itu. Tidak ada yang berani bicara lantang, hanya bisik-bisikan panik yang terdengar di antara mereka. Udara yang sebelumnya dingin tiba-tiba terasa jauh lebih berat. Seperti menekan dada, membuat setiap tarikan napas sulit dilakukan. Saat mereka masih mencoba menenangkan diri, api unggun yang tinggal bara mendadak padam, seperti disiram oleh sesuatu yang tidak terlihat. Gelap pekat langsung menelan mereka. Hanya tersisa cahaya senter yang bergetar di genggaman, karena tangan pemegangnya tak mampu berhenti gemetar. Di tengah keheningan itu, sebuah suara muncul dari kejauhan, lirih, seperti suara perempuan yang sedang menahan tawa. Awalnya pelan, hampir tak terdengar, tapi semakin lama semakin jelas. Suara itu bergema, melayang di antara pepohonan, seolah datang dari segala arah sekaligus. Tawa itu bukan tawa yang ceria, melainkan tawa tipis penuh ejekan, membuat darah terasa dingin di pembuluh mereka. Saling pandang,
Sebagian langsung menutup telinga, sebagian lagi menekan mulutnya sendiri agar tidak berteriak. Tiba-tiba, salah satu anggota kelompok, seorang perempuan yang sejak awal terlihat paling gelisah, jatuh merunduk. Matanya melotot kosong, tubuhnya bergetar hebat. Lalu, tanpa peringatan, ia menangis keras. Tangisannya begitu menyayat, berbeda dari suara aslinya. Nada tangisan itu serak, dalam seperti bukan milik manusia biasa. Teman-temannya berusaha menahan tubuhnya, namun tenaganya mendadak berlipat ganda. Sulit dikendalikan. Sambil tersiak, ia menunjuk lurus ke arah lapangan kosong di hadapan mereka. Jari telunjuknya gemetar, tapi tampaknya tak pernah lepas dari satu titik gelap di sana. Dia di situ. Ucapannya dengan suara perahu, terputus-putus di antara tangisan. Kata-kata itu membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Tidak ada yang berani menoleh, tapi rasa penasaran bercampur takut membuat satu senter diarahkan perlahan ke arah lapangan kosong. Cahaya menyapu rerumputan, bergerak pelan, seakan menyiapkan sesuatu yang seharusnya tidak terlihat. Namun lapangan itu tetap kosong, hanya rumput basah dan kabut tipis yang memulai turun. Meski begitu, tangisan temannya yang kesurupan semakin keras, seolah ia bisa melihat sesuatu yang tak mampu dilihat oleh mata lainnya. Dalam kegelapan, suara tawa itu kembali terdengar. Kali ini lebih dekat, lebih jelas, seakan berdiri tepat di sisi lapangan. Menunggu seseorang cukup berani untuk mendekat. Mereka tidak lagi bisa berpikir jernih. Begitu suara tawa itu semakin dekat dan temannya yang kesurupan terus meraung tanpa henti, panik pun menguasai semuanya. Tanpa banyak bicara, mereka meraih tas seadanya dan langsung berlari ke arah jalan setapak yang tadinya mereka lalui. Nafas terengah-engah, langkah kaki menabrak semak, dan suara ranting patah bersahutan dengan jerit ketakutan mereka. Mereka hanya punya satu tujuan, keluar dari hutan itu secepat mungkin. Namun, semakin jauh mereka berlari, semakin aneh keadaan terasa. Jalan setapak yang seharusnya menurun ke arah desa, justru seperti berputar. Setelah 15 menit berlari, dengan napas hampir habis dan tubuh dipenuhi keringat dingin, mereka tiba-tiba menemukan diri mereka kembali ke lapangan kosong yang tadi mereka tinggalkan. Tenda masih berdiri di sana. Api unggun yang sudah mati terlihat persis seperti sebelumnya, dan tanah masih ada jejak aneh yang mengelilingi lingkaran itu. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Ada yang langsung menangis, ada yang menjatuhkan diri ke tanah sambil memukul kepala. Mereka tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gak mungkin. Tadi kita sudah lari lurus. Gak mungkin balik lagi ke sini, teriak salah satu dari mereka. Namun kenyataannya tidak bisa dibantah. Mereka seakan terjebak dalam lingkaran tak kasat mata. Meski tubuh bergetar, mereka kembali mencoba berlari ke arah lain. Kali ini mereka memilih jalur berbeda, menembus semak-semak lebih dalam, berharap menemukan tanda jalan lain. Kaki mereka lecet, tangan penuh goresan, tapi mereka tidak peduli. Namun hasilnya sama saja. Hutan itu seolah mempermainkan mereka, mengarahkan langkah mereka. Mereka kembali ke titik yang sama. Setiap usaha keluar berakhir di lapangan kosong. Seperti ada dinding tak terlihat yang mengurung mereka di sana. Keringat dingin bercampur dengan rasa putus asa. Dari kejauhan, suara tawa perempuan itu terdengar lagi. Lebih keras, bergema seperti menikmati kepanikan mereka. Angin mendadak berhembus kencang, membuat dedaunan bergeliar-geliar. Seakan seluruh hutan ikut menertawakan kebodohan mereka. Saat mereka kembali menoleh ke lapangan kosong, kabut semakin tebal, menutupinya dan semak-semak terlihat bayangan hitam berdiri di tengah lapangan.
tegak tidak bergerak, seolah menunggu mereka menyerah. Akhirnya menjelang subuh, ketika langit perlahan berubah dari pekat menjadi kebiruan pucat, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan terjadi. Kabut yang sejak tadi menutupi pandangan mulai menipis. Suara tawa yang menghantui mereka semalam tiba-tiba lenyap, dan udara yang sebelumnya berat terasa lebih ringan. Mereka masih berada di tengah kepanikan, napas terengal, mata sebam karena tangis dan kurang tidur. Ketika salah satu dari mereka tanpa sengaja menoleh ke sisi kanan lapangan, di sana samar-samar terlihat jalur setapak yang sebelumnya tidak pernah ada. Tanpa pikir panjang, mereka semua berlari ke arah itu, tidak peduli dengan duri yang mencakar kulit atau rasa sakit di kaki yang hampir lumpuh. Entah bagaimana, kali ini langkah mereka tidak membawa kembali ke lapangan kosong. Hutan yang semalam terasa seperti labirin kini terbuka, memberikan jalan yang semakin lama semakin jelas menuju keluar. Begitu cahaya matahari pertama menembus celah-celah pepohonan, mereka akhirnya melihat pinggiran desa. Suara ayam berkokok terdengar, begitu kontras dengan kengerian malam yang baru saja mereka lewati. Begitu kaki mereka menapak di tanah desa, seakan beban besar terangkat dari dada. Mereka tidak tahu bagaimana bisa lolos. Apakah karena waktu yang sudah berganti, atau karena sesuatu di dalam hutan memang hanya bermain-main dengan mereka sampai batas tertentu. Tanpa banyak bicara, mereka saling menatap dengan wajah pucat. Tubuh mereka penuh luka, pikiran mereka kacau. Yang tersisa hanyalah rasa syukur bercampur trauma. Sejak hari itu, mereka sepakat untuk tidak lagi menertawakan cerita-cerita lama. Mereka sadar, terkadang mitos bukan sekedar dongeng murahan, melainkan pesan samar dari orang-orang yang lebih dulu tahu bahaya yang tak kasat mata. Hutan itu tetap ada, dengan lapangan kosongnya yang membisu, menunggu mangsa berikutnya yang cukup sombong untuk menganggapnya hanya legenda. Kadang kita terlalu sibuk membuktikan keberanian, sampai lupa bahwa batas-batas yang tidak seharusnya dilewati. Malam itu mengajarkan mereka bahwa tidak semua hal yang bisa dijelaskan dengan logika. Tidak semua rasa takut bisa dianggap lelucon. Hutan itu tetap ada, berdiri diam dengan pohon-pohon tuanya yang seolah menjadi saksi bisu, menyimpan cerita yang tidak pernah benar-benar hilang. Suara tawa yang mereka dengar, jejak basah yang melilingi tenda, dan bayangan yang samar di tengah kabut hanyalah sedikit dari rahasia yang dijaga tempat itu. Mereka pulang dengan luka dan kenangan yang tidak akan pernah bisa mereka hapus, namun juga dengan pelajaran penting. Ada hal-hal yang memang bukan untuk ditantang, dan misteri yang harus dihormati. Bagi mereka, keberanian sejati bukanlah tentang menginjakkan kaki di tempat angker, tetapi tentang tahu kapan harus mundur, kapan harus percaya bahwa mitos bisa jadi adalah cara nenek moyang menjaga generasi setelahnya dari bahaya yang tak kasat mata.